tanganmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Mari buka kedua tanganmu, katakan Segala pujian bagimu, senap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah kuduslah Tuhan namamu, kudus, kuduslah Tuhan kuduslah segala hormat bagi kudus, sembah haleluya, haleluya, sejak permulaan zaman sampai selama-lamanya. Kau yang besar, Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan kau lupakan segala kebaikannya. Haleluya, kami tinggikan Engkau, Yesus naikkan puji bagi Dia, tinggikan namamu, Kau baik, hanya yang Engkau seperti Tuhan Engkau. Yesus. Haleluya, hati kami bersuka, Bagimu Tuhan, hati kami limpah dengan bagimu syukur sembah buat segala kebaikan. namamu, Haleluya, hanya Engkau Yesus, glory, hanya haleluya, 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 glory bagimu haleluya. Kau besar, ajaib dan mulia. Haleluya, Kau besar, tinggikan namamu, ajaib dan mulia. syukur bagimu, glory bagimu.
hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian Hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian Pujian hormat hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya. kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji Seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih lagi. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau saja Tuhan yang sungguh layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Saat ini kami akan mendengar sabda-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semua melalui firman-Mu. Firman-Mu yang akan menguatkan kami. Firman-Mu yang akan meneguhkan kami dalam perjalanan kami mengiring Engkau. Sebab Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan
kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia.
kalau Engkau begitu setia kepada kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di doa malam hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan, kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan telinga kami menjadi telinga seorang murid ya Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Semua merasakan kesetiaan Tuhan di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mendapat kesempatan untuk membagikan firman Tuhan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara di doa malam hari ini. Waktu saat ditunjuk untuk menyampaikan firman Tuhan, agak deg-degan, tapi saya percaya ketika ditunjuk Tuhan pasti mampu kan, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau buka Alkitab kita di Kejadian 6 ayat 1 sampai 22. Sekali lagi, Kejadian 6 ayat 1 sampai 22. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan baca firman ini. Yang ganjil dibacakan oleh wanita, yang genap dibacakan oleh pria. Mari kita baca 3, 2, 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Beginilah engkau harus membuat batera itu
300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua pernah mendengar kisah Nuh, betul? Sudah pernah dengar kisah Nuh? Jadi ya, saya mau menceritakan kisah Nuh ini kembali. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka mempunyai banyak keturunan. Bisa kita lihat di ayat 1, Kejadian ayat 1, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Nah, Tuhan berkata kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dosa itu makin banyak. Bisa kita lihat juga di ayat 1, maksudnya ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita manusia itu cenderung untuk melakukan dosa. Dan di situ bisa kita lihat Tuhan menyesal menciptakan manusia di ayat ke-6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Di sini saya berpikir, wah, ternyata kejahatan manusia bisa membuat Tuhan itu sakit hati. Kejahatan manusia bisa membuat Tuhan itu menjadi sedih begitu. Dan ya, sampai Tuhan berkata juga di ayat ke-7, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Wah, di sini saya bacanya agak sedih Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa menyesal juga ya telah menciptakan manusia, di mana manusia kita tahu segambar dan serupa dengan Dia. Tapi Tuhan menyesal di sini. Berarti saya berpikir bahwa zaman itu sangat-sangatlah jahat di mata Tuhan. Dan di ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, saya akan membawakan cerita Nuh. Siapa Nuh? Siapa Nuh Bapak Ibu Saudara? Bagaimana? Ya, orang yang taat dan setia. Ada lagi kah? Siapa Nuh? Bagaimana? Hah? Ya, betul, bapaknya Sem. Ya. Ya, jadi Nuh ini adalah anak dari Lamek. Apakah semua kenal Lamek? Ya, Lamek itu mari kita buka Kejadian 5 ayat 28 sampai 29. Boleh kita baca bersama-sama? 3, 2, 1. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki.
dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi Nuh adalah anak Lamek. Lamek itu termasuk keturunan daripada Adam dan Hawa. Bapak Ibu boleh baca ya, yang suka membaca Alkitab, menelaah Alkitab boleh dibaca di pasal yang kelima. Dan arti Nuh itu bisa kita lihat, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan mari kita lihat di ayat ke-9, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wow, di sini berarti Nuh orang yang berbeda dari sezamannya. Di mana kita tahu dari cerita pasal yang ke-6 tadi, ayat 1 sampai ke-7, bahwa zaman itu adalah banyak orang yang melakukan kejahatan. Dan yang mendapat kasih karunia adalah Nuh. Nuh hidup benar dan tidak bercela. Berarti dia orang yang berbeda dari antara orang sezamannya. Dan dari situ kita bisa tahu kalau Nuh ini sangat-sangat hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, mungkin dia sering berdoa, dia sering pujian penyembahan, dan dia sering mendengar suara Tuhan. Dan bisa dilihat juga Nuh mempunyai 3 orang anak. Kira-kira Bapak Ibu tahu anaknya siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Ya betul, Sem, Ham, dan Yafet. Dan ya Sem, Ham, dan Yafet itu mempunyai istri lagi. Nah, kita tahu juga Tuhan mengingatkan lagi kalau bumi ini sudah rusak di hadapan Tuhan di ayat yang ke-11 dan penuh dengan kekerasan. Dan Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Dan dari situ Nuh mendapat kasih karunia dan Tuhan berfirman kepada Nuh, katanya, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Wah, dari sini berarti Tuhan sudah memerintahkan Nuh di situ. Karena Tuhan akan mendatangkan air bah pada zaman itu. Karena zaman itu sangatlah rusak benar di hadapan Tuhan, banyak orang yang melakukan kejahatan. Dan dari situ Tuhan juga berkata, saya langsung loncat di ayat yang ke-17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Wow, dari sini Tuhan menunjukkan perintah dan Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh saat itu bahwa dia dan keluarganya akan Tuhan bawa masuk ke dalam bahtera dan akan diselamatkan di situ. Dan di situ Tuhan menyuruh juga Bapak Ibu Saudara di ayat 19, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dan di sini dari segala jenis burung dan segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan Tuhan juga memerintahkan kepada Nuh supaya membawa sepasang daripada hewan-hewan di muka bumi. Dan dari situ di ayat 22 Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dan dari sini kita belajar Bapak Ibu tentang hidup Nuh. Saya membawakan judul berani tampil beda. Boleh katakan bersama-sama, berani tampil beda. Maksudnya berani tampil beda ini bagaimana ya? Kita belajar dari Nuh. Saat orang-orang sezamannya hidup dalam kejahatan, tapi Tuhan melihat Nuh. Nuh orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang tidak bercela di hadapan Tuhan, dan ya dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dari situ saya
memberikan beberapa poin untuk bisa kita pelajari dari hidup Nuh. Yang pertama, hidup bergaul dengan Allah. Kita bisa lihat di ayat ke-9 tadi, dikatakan dengan jelas, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan ini mengingatkan saya kembali, bagaimana sih Nuh bisa hidup bergaul dengan Allah, sedangkan saya berapa kali ya berdoa kepada Tuhan, berapa kali ya saya datang kepada Tuhan. Ini secara tidak langsung dari kehidupan Nuh menjadi pengingat bagi saya. Yang kedua, taat. Kenapa saya katakan taat? Tuhan memerintahkan supaya Nuh membangun batra. Batranya dari mana Bapak Ibu? Dari kayu gofir. Dan Tuhan menyuruh, buatlah batra itu panjangnya sekian, lebarnya sekian, dan tingginya sekian, begitu kan. Dan Nuh taat melakukannya. Lalu satu perintah lagi, bawa segala hewan-hewan yang ada di muka bumi sepasang-sepasang, bawa masukkan ke dalam batra. Dan dia taat Bapak Ibu Saudara. Dan yang menjadi penguatan dari ketaatan dia itu di ayat yang ke-22. Lalu lu melakukan semuanya itu tepat. Berarti dia taat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, tidak mengeluh atau bersungut-sungut. Kenapa saya berkata demikian? Ini kayak seperti ini, ketika saya melihat mencari-cari tentang Nuh, saya melihat kalau Nuh itu membangun batra kurang lebih 100 tahun. Bayangkan Bapak Ibu membangun batra kurang lebih 100 tahun, bagaimana ya? Sanggupkah? Kira-kira? Sanggup? Dan saat dipikirkan membangun batra itu mungkin pasti pernah dalam keadaan lelah. Pastikan membangun batra tidak akan mudah, dan kita sendiri bekerja tidak akan mudah, pasti pernah merasa lelah, pernah merasa capek. Tapi Nuh di sini menunjukkan dia tidak pernah mengeluh, tidak ada tertulis di Alkitab Nuh itu mengeluh. Lalu yang keempat, dia setia. Karena dia tidak mengeluh, dia setia kepada Tuhan. Dan dari situ mungkin saja orang-orang di sekelilingnya bilang begini, ih orang gila, masa bangun batra di daratan, masa bangun batra sampai 100 tahun, begitu. Jadi tapi dia tetap setia, dia tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, bangun batra, membawa hewan-hewan masuk ke dalam batra. Dan dari situ dia tetap setia juga kepada keluarganya, buktinya dari kesetiaannya keluarganya selamat. Dan yang kelima, ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara, berpegang pada iman dan kepercayaannya. Walaupun dengan waktu yang lama Nuh membangun batra, tapi dia tetap memegang teguh imannya. Kalau saya mengerjakan ini, berarti Tuhan ingin menyelamatkan saya. Kalau saya mengerjakan ini, berarti Tuhan mau supaya saya selamat. Dia percaya, walaupun sebenarnya bisa kita lihat, apa sih Tuhan mau bangun batra ini? Apa sih maksud Tuhan mau bangun batra ini? Kok cuman keluarga kami, kenapa cuman Nuh di situ? Tapi Nuh tetap berpegang teguh, berarti Tuhan mempunyai maksud tertentu bagi Nuh di situ. Dan dari situ Alkitab juga mencatat, mari kita buka Ibrani 11 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 11 ayat 7, 3, 2, 1. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Ya, saya percaya di sini kitab Ibrani aja mencatat kalau Nuh itu orang yang taat, dan karena imannya itu keluarganya diselamatkan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita bisa tahu dari Nuh, Tuhan mengadakan perjanjian dengan dia. Kalau Tuhan tidak akan menurunkan air bah lagi ke dunia ini. Dan dari situ makanya setiap hujan selalu ada busur Tuhan, yaitu pelangi. Dari situ kita bisa tahu itu adalah janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari cerita Nuh ini mari kita tarik ke diri kita masing-masing. Apakah sudah hidup
apakah hidup kita sudah berbeda dengan orang lain? Apakah kita betul-betul bisa berani tampil beda seperti Nuh? Mungkin saya tidak tahu secara pasti di tempat ini, tapi yang saya lihat di bawah-bawah ini Kristen itu menjadi minoritas, bukan? Dan banyak yang mayoritas itu adalah agama sebelah. Tapi di sini Tuhan betul-betul mengingatkan saya pribadi, apakah saya sudah menjadi orang yang berbeda? Apakah saya sudah seperti Nuh yang betul-betul bergaul hidup dengan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan? Dan dari situ juga Nuh menunjukkan kalau dia memegang teguh imannya kepada Tuhan. Dan dari sini mungkin saya akan memberikan satu kesaksian yang sangat sederhana, dan di mana waktu saya sebelum DTS saya pernah bekerja Bapak Ibu. Saya bekerja di toko waktu itu. Jadi tokonya ini buka dari jam 9 sampai jam 6. Itu dari Senin sampai Minggu. Dan saya agak sedih kenapa hari Minggu dipakai untuk bekerja. Tapi dari situ saya betul-betul bergumul, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah bekerja 6 hari, tapi Tuhan bilang di Alkitab hari ke-7 adalah hari Sabat. Hari untuk bergereja, bukan beribadah kepada Tuhan. Dan hari istirahat lah bisa kita bilang Bapak Ibu Saudara. Saya betul-betul bergumul di situ bagaimana ya supaya saya bisa bergereja, sampai akhirnya Tuhan mengetuk pintu daripada bos saya. Dia bilang begini, Evelyn kamu pulang duluan, jadi saya bisa bekerja pagi hari Minggu, tetapi saya pulang duluan biar saya bisa ibadah, begitu. Dan dari situ saya bersyukur kepada Tuhan. Mungkin sangat kecil ya, sangat kecil menurut saya, tidak terlalu besar, tapi di situ saya melihat kalau kita betul-betul sungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Bahkan mungkin saya tidak tahu secara pasti, mungkin adik-adik di sini mungkin tidak kuat gitu kan dengan kehidupan di sekolah, mungkin teman-temannya bagaimana, ataupun mungkin teman-temannya juga kayak bilang, kamu Kristen tapi kamu begini segala macam. Dan di situ mungkin membuat hati kamu sakit. Tapi saya percaya ketika kita memegang teguh iman kita, Tuhan pasti akan buka jalan. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga dalam pekerjaan, mungkin dalam pekerjaan tidak mudah, capek, lelah segala macam. Bos berkata mengerjakan ini, mengerjakan itu, tapi saya percaya Tuhan akan kasih kekuatan, kasih hikmat supaya kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, dari sini Bapak Ibu Saudara, saya juga diingatkan untuk kita, apakah kita masih tetap setia dalam iman kita. Saya tahu kehidupan kita tidak mudah. Tuhan membuat itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin banyak yang berdoa untuk masa depan, banyak yang berdoa untuk keluarga, banyak yang berdoa ya untuk kehidupan secara pribadi yang belum dipulihkan. Tapi saya percaya ketika kita hidup benar, janji Tuhan itu tetap kita pegang. Janji Tuhan itu pasti tergenapi bagi hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dari sini saya percaya kita bisa meresponi firman Tuhan ini, dan kita bisa merasakan sejauh mana iman kita kepada Tuhan, bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan, bagaimana kehidupan doa kita di hadapan Tuhan, bagaimana cara hidup kita di hadapan orang lain yang mungkin secara tidak langsung kita mungkin sering berkata kotor, mungkin kita ya sering tidak memberkati orang lain. Dari sini mari kita selidiki hati kita. Untuk itu saya mau kita angkat pujian buat Tuhan, selidiki aku. Mari sama-sama kita responi firman Tuhan ini. Kita betul tanya Tuhan, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita betul-betul berpegang teguh pada firman Tuhan, pada Tuhan? Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian ini, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengenal
Mari kita nyanyikan dari awal, selidiki aku. Selidiki aku. Mari Bapak Ibu saja nyanyikan pujian ini. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan telah kulihat, telah kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Melihat kebaikanmu yang tak pernah habis di kami akan berjuang sampai akhir. berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita menyembah Tuhan, biar musik saja menyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus, ya Tuhan. Tuhan, kami mau Kau menyelidiki setiap hati kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami masih hidup dalam daging kami, tapi kami percaya Tuhan, saat kami berhadapan dengan Tuhan, gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Seluruh isi hati kami, bahkan kehidupan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dari pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami Engkau tahu ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau ya Tuhan meresponi firman Tuhan. Apakah kami sudah hidup sama seperti Nuh, yang taat Tuhan, yang hidup bergaul dengan Tuhan, yang setia, bahkan Tuhan memegang terus iman percaya kami kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau Tuhan menyelidiki hati kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyembah Tuhan. Mari berdoa masing-masing dalam tempat dudukmu. Ya Tuhan, ini setiap kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan, Selidiki hati selidiki hati kami. apakah kami hidup berkenan di hadapan. Kau ya Tuhan, Selidiki hati kami. ini kami Tuhan. Ya Yesus, Selidiki kami, mana yang tersembunyi. Hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Ku bersyukur Tuhan. terima kasih ya Tuhan. Kami mau meresponi firman ini Tuhan sampai kami pulang nanti. Kami percaya Tuhan, firman ini bukan suatu kebetulan bagi kami. Bagaimana Tuhan mau berbicara kepada kami, biarlah Tuhan selalu berbicara Tuhan dari hari ini, besok-besok, bahkan sampai seumur hidup kami.
Tuhan ajar kami untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan, bergaul di hadapan Tuhan. Ya kami tahu Tuhan, kehidupan kami mungkin tidak mudah Tuhan, tapi kami mau meletakkan semua iman percaya kami kepada Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kami bergumul Tuhan atas masa depan kami. Kami percaya Tuhan, saat kami hidup benar masa depan kami indah di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kami bergumul atas keluarga kami, tapi saat kami tekun dan setia Tuhan mencari Tuhan, kami percaya pemulihan terjadi atas keluarga kami. Kami percaya ya Tuhan, keluarga kami bisa dipulihkan. Mungkin Tuhan hari-hari ini Tuhan, mungkin dalam pekerjaan kami capek, kami lelah, tapi saat kami tidak bersungut-sungut Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kasih karunia, bahkan Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman ini. Kami percaya firman ini tertabur Tuhan dalam hati kami, di hati setiap kami, biarlah itu berakar, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh firman malam hari ini, amin. Nah, puji Tuhan, saatnya kita akan bersyafaat. Nanti kita bagi 4 kelompok ya, yang pria dengan pria, dan yang wanita bisa bagi 3 kelompok ya. Yang pria nanti berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya pesta demokrasi yang akan kita hadapi nanti di tahun mendatang. Tentunya berdoa untuk masa-masa kampanye yang akan segera dimulai ya, supaya masa kampanye berjalan dengan aman ya, dengan damai. Berdoa untuk pemimpin kita ke depan yang akan terpilih. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan memilih pemimpin yang terbaik buat bangsa kita, amin ya. Dan untuk kaum wanita, berdoa untuk keluarga-keluarga orang percaya ya, rumah tangga orang percaya. Berdoa untuk anak-anak muda, anak-anak remaja sekolah minggu, biar terus setia dengan Tuhan, bertumbuh dengan benar di hadapan Tuhan. Dan juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di kota ini dan di bangsa ini. Saya persilakan buat kita semua untuk mengambil tempat ya. Yang wanita bagi 3 kelompok ya, bisa bagi 3 kelompok. Yang pria dengan pria 1 kelompok ya. Saya persilakan.
Ya, puji Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan dan sekaligus mendengar pengumuman kalau ada. Saya persilakan. Oke. Ulang bahwa kami, saya Bugem, Nina dan Ibu Mary besok subuh akan berangkat ke Makassar. Tentunya yang pertama-tama kami minta dukungan doa biar perjalanan boleh berjalan lancar, tubuh sehat, tetap mengalami sukacita dan segala sesuatu yang direncanakan khususnya mengenai pemberkatan nikah Kelvin dan Sheryl boleh terlaksana dengan baik. Berikutnya untuk kegiatan esok pemuda remaja mohon perhatian bahwa besok akan ada ibadah jam 7 malam seperti biasa, dan sebelumnya akan ada ibadah perkim di tempat ini jam 5 sore. Ya, harapan mungkin ibu-ibu yang lain bisa hadir juga untuk terlibat dalam ministry ini, Persatuan Kaum Ibu Masehi. Ya, itu harapannya, karena organisasi ini paling lama sebenarnya, 69 tahun. Dia lebih lama dari gereja, ya baru 2 gereja dulu, GPIB dan Katolik. Lebih tua dari gereja Sutra, GPDI, bahkan gereja yang lain selain GPIB dan Katolik. Nah, itu dan hari Minggu nanti seperti yang saya umumkan yang minggu lalu bahwa kita akan dilayani dalam ibadah, nanti Pak Beni akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita, mari bangkit berdiri. Hatiku tetap teguh Ya Tuhan, dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Hatiku tetap teguh, hatiku tetap teguh dan berharap padamu. amin. Sekalipun tak ada dasar, Sekalipun fakta bertentangan dengan iman pengharapan kami, tetapi kami tetap memilih untuk percaya. Tuhan, bab Kau Yesus, Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus, Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu, tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu, semua firman-Mu. Amin. Sebab Kau Yesus Tuhan, sebab Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar, pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin.
dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh beribadah, kami puji muliakan Tuhan. Kami percaya pujian sembah kami layak di hadapan-Mu karena kasih karunia. Kami mendengarkan sabda-Mu, bagaimana seorang hamba Tuhan yang bernama Nuh tetap setia kepada Tuhan, mengerjakan apa perintah Tuhan sekalipun dalam waktu yang lama, karena dia memelihara pergaulannya dengan Tuhan. Biarlah itu juga ada dalam hidup kami. Kunci kami boleh hidup berbeda dengan yang lainnya. Kami boleh hidup dalam kebenaran. Kami boleh hidup di zaman ini takut akan Tuhan karena kami bergaul dengan Tuhan. Terima kasih. Kami juga telah menaikkan doa syafaat kami. Oleh kemurahan dan kasih karunia Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab. Akhirnya di atas segalanya kami bersyukur dan kami akan mengakhiri ibadah doa malam kami pada saat ini. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Layakkanlah hamba-Mu menjadi saluran berkat. Karena itu mari kita mengangkat tangan semua. Arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, damai sejahtera yang tiada dapat dipikir terselami oleh akal manusia, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia, damai sejahtera itu tercurah atas-Mu, atas kita semua malam ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Haleluya. Mari sekali lagi kita berdoa untuk Ibu Olham. Kami percaya bahwa hari-hari dalam hidup kami ini kami boleh jalani karena Tuhan, termasuk ketambahan usia. Hari ini Ibu Olham bertambah genap setahun lagi. Dan kami percaya sungguh bahwa itu Tuhan berkehendak. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup untuk hal itu. Dan kami bersyukur apa-apa kehendak Tuhan termasuk ketambahan umur itu benar. Dan Tuhan sertakan segala kebaikan seiring dengan bertambah usia. Khususnya bagi Ibu Olham yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati dalam tugas panggilan pelayanannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu bagi anak-anak yang Tuhan percayakan. Segala harapan, pergumulan, cita-cita Engkau Allah Maha Tahu. Ajar supaya tetap mengandalkan Tuhan saja, bergantung kepada Tuhan, sebab orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Berkati nikah rumah tangga bersama Pak Edi, senantiasa sehati sepikir bagaimanapun tantangan dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usaha apapun itu, termasuk dalam mendidik mengasuh anak-anak. Tuhan senantiasa yang memampukan mereka, sehingga berkat rumah tangga mengalir kepada anak-anak. Tuhan memberkati Kiren, juga memberkati Apri, memberkati Alicia dalam tumbuh kembang mereka, tubuh sehat, cantik, kuat,
pikir perasaan mengalami pengenalan takut akan Tuhan sejak usia mereka dini saat ini. Tuhan berkati keluarga dari rumpun Pak Edi maupun rumpun Ibu Olhan. Semua boleh percaya kepada Tuhan. Kami boleh masuk dalam arak-arakan umat Tuhan sampai kedatangan Tuhan kelak. Terima kasih, kemuliaan hanya bagimu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.